Jika kita kembali ke Siberia 30.000 tahun yang lalu, kita akan menemukan manusia, hanya makhluk kecil insignifikan di dataran tundra yang luas. Bagaimana bisa makhluk selemah ini memburu raksasa seperti mamut? Oke, mungkin gak sebesar itu juga sih, ukuran dulu sebesar gajah modern sekarang. Tapi tetap aja, bagaimana dulu leluhur kita memburu hewan ini dan akhirnya menjadi puncak rantai makanan? Jawabannya, bahasa. Ya, hal yang sama yang memungkinkan saya berbicara dan membuat video ini. Itulah kunci kita menaklukkan alam. Ada 3 teori yang menjadi pembeda utama bagi bahasa manusia. Pertama, dibandingkan bahasa hewan-hewan lain, bahasa manusia itu fleksibel. Di saat monyet hijau hanya bisa bilang, "Woi, ada singa." Manusia bisa menceritakan kepada temannya kalau singa tadi, Tuh, macam mana Singa. Tuh. Ui, mengerikan. Mata dia merah sangat. Gigi dia tajam. Kalau dia tangkap kau, ada sekali tu Pak Dola. Kau kenal Pak Dola? Kenal? Dia nampak sampai 3 sekali. kan? Bahasa manusia itu bisa menjadi sedetail itu. Kita bisa menyambungkan bunyi dan tanda dalam jumlah yang tak terbatas, masing-masing dengan maknanya sendiri. Oleh karena itu, pada waktu itu manusia purba dapat menyusun rencana kompleks untuk memburu seekor mamut. Berdasarkan penelitian terbaru, rencananya dulu itu dengan ngasih jumpscare ke mamut sehingga dia bakalan terjerumus ke lubang yang telah kita samarkan dengan semak-semak. Setelah terjatuh, momentum dari berat mamut akan berbalik menusuknya lewat tombak yang telah ditancapkan. Karena mamut seperti saudaranya sekarang, gajah, itu nggak bisa lompat. Jadi yang hanya dia bisa lakukan sekarang hanyalah menerima nasibnya. Dan yap, manusia tinggal melempari mamut tak berdaya itu sampai tewas. Hasil dari perburuan ini akan dibawa ke base untuk dimasak dan dinikmati bersama, yang membawa kita ke teori bahasa kedua. Gosip. Saat bercengkrama dan menikmati hasil buruan di sekeliling api unggun, kalian pikir apa yang mereka lakukan? Kemungkinan besar mereka bergosip dan bercerita. Tahu nggak? Itu si uga-buga nyembunyiin daging buat dirinya sendiri. Meski terdengar remeh, tapi jangan salah, bergosip adalah cara mendapatkan informasi andal mengenai siapa yang dapat dipercaya dan siapa yang tidak. Kita adalah makhluk sosial. Jadi informasi sosial seperti ini dulu sangat penting untuk membangun kawanan yang lebih erat dan memburu mamut seperti tadi. Namun kawanan berbasis hubungan personal ini memiliki batasan dalam hal jumlah. Dalam kawanan yang berisi 50 orang saja, terdiri dari 1225 hubungan satu orang dengan yang lainnya dan kombinasi sosial kompleks yang tak terhitung banyaknya. Maka dari itu, kawanan berbasis hubungan personal berada pada ambang batasnya ketika mencapai angka 150 orang. Pada masa kritis ini, kawanan harus naik level atau bubar. 150 orang mungkin udah lebih dari cukup untuk memburu mamut. Tapi mana bisa menaklukkan bumi dan rantai makanan. Butuh lebih banyak orang dari itu. Disinilah muncul peran teori ketiga, fiksi. Perbedaan terakhir dan mungkin terpenting antara bahasa manusia dan hewan adalah bahasa manusia memiliki kemampuan untuk menyampaikan informasi mengenai hal-hal yang sama sekali tidak ada. Imajinasi. Sekali lagi, monyet mungkin saja bisa berteriak, "Woi, ada singa." Tetapi manusia dengan lantangnya berkata, singa itu sebenarnya adalah arwah pelindung suku kita. Ini memungkinkan banyak orang percaya akan cerita yang sama, memungkinkan mereka bekerja sama tanpa harus tahu satu sama lain secara personal, karena mereka berdua sama-sama mempercayai arwah singa pelindung suku. Cerita seperti ini sekarang kita tertawakan dan kita sebut sebagai fiksi. Tapi coba kalian lihat sekeliling kalian. Fiksilah yang membuat dunia ini berjalan. Seiring berjalannya sejarah manusia, kita membuat fiksi-fiksi yang lebih canggih dan lebih kompleks daripada arwah singa pelindung suku. Kita menciptakan cerita-cerita tentang perusahaan, negara, dan hukum. Semua orang percaya akan ada entitas bernama perusahaan. Jadi, ribuan orang pun dapat bekerja sama untuk tujuan yang sama, yaitu uang. Yang itu pun juga adalah fiksi buatan para bankir yang berkata bahwa sekarang selembar kertas ini ada harganya. Kita membentuk kerajaan, negara-negara yang mengeksploitasi sumber daya alam di wilayahnya. Tumbuhan, hewan, dan seluruh ekosistem kini berada di bawah kendali kita. Semua karena fiksi yang kita ciptakan dan sepakati bersama. Kita bukanlah yang terkuat, bukan yang tercepat, bukan pula yang terbesar.
Tetapi, kemampuan kita untuk bekerja sama melalui bahasa, itulah yang mengubah kita dari makhluk kecil yang tak dianggap di padang rumput menjadi penguasa dunia dan akhirnya menggapai bintang-bintang. Kalian bisa support admin lewat QR code atau link Sawerianya di deskripsi.